Bila mengutip sebuah hadis, apakah mengubah redaksinya tanpa menyebabkan makna yang beda, termasuk dusta atas nama Nabi, asalkan tidak merubah makna, ya, maka tidak mengapa. Tapi supaya ini tidak menjadi celah untuk bergampang-gampangan dalam merubah-rubah redaksi hadis, dia harus menyebutkan bahwa hadis ini saya riwayatkan secara makna, supaya orang tahu, supaya orang lebih waspada. Jangan dia merubah tapi dia nggak beritahu, ini saya riwayatkan bil makna loh ya, saya nggak menghafal persis, dia nggak beritahu. Jangan, dia harus beritahukan bahwa yang saya sampaikan ini adalah maknanya, lafadznya secara persis saya tidak hafal. Insya Allah kalau tidak merubah makna, tidak termasuk berdusta atas nama Nabi. Sebagaimana para sahabat ketika khawatir ada sedikit perbedaan, ya, Ibnu Umar atau Anas bin Malik mengatakan au kama qala Rasulullah, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, au begini atau mungkin kurang lebih beginilah. Baik, apakah menggunakan kata sahih untuk istilah dalam membenarkan suatu perkara umum yang baik itu dibolehkan? Ya, secara bahasa sahih itu artinya benar. Hadza sahih. Lawannya apa? Khata. Secara bahasa memang sahih itu artinya benar. Cuman ya tergantung niatnya juga. Kalau niatnya untuk mempermainkan lafadz-lafadz ilmiah seperti ini, ya jangan jadikan sebagai misalnya bahan ejek-ejekan atau dibagikan sebagai bahan canda, ya itu nggak benar ya, karena itu akan melecehkan ilmu yang mulia ini. Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya kan? Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah sampai advance, sampai yang ahli. Nah, yang ada semuanya bermadhab. Nggak ada fikih nggak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang 4, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Nggak ada fikih nggak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung. Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang menerima dengan yang, antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani?
Kalau kita ini orang awam nggak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita nggak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij nggak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti. Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab, asalkan yang diambil itu adalah dalil ya, atau hujjah yang kuat, nggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindiq. Contoh, dalam bab nikah ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, nggak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya nggak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi nggak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, nggak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang nggak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang nggak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil nggak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang nggak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang nggak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya nggak tahu ada apa nggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini, tapi dia pilih-pilih. Ya nanti akhirnya dia nggak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini ini bukan orang awam. Paling tidak dia talibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat ya, kalau nggak begitu nggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia ya. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat. Saya pernah melihat video yang menunjukkan melihat Rasulullah secara sadar. Ya, ada sebagian kalangan, saya nggak sebut namanya di sini, dia ngaku melihat Rasulullah secara sadar. Apakah itu Rasulullah asli atau syaitan yang menyamar? Wallahu a'lam. Nggak bisa kita klaim itu asli Rasulullah, karena kita nggak bisa melacak kebenaran mimpi orang ini. Nah, tapi indikator orang mau bohong itu ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Itu indikator. Ya, biar apa? Biar nggak bisa dilacak. Nah, kita harus pinter. Kenapa kita harus percaya sama mimpinya dia? Apa kehebatan dia sehingga dia mimpi ketemu Rasulullah? Kita juga bisa aja ngaku-ngaku begitu kan? Wah, Rasulullah bilang gini begini. Ada lagi yang lucu. Si fulan ini katanya menjelang mati dia wudhu nggak pakai air. Kelihatan dia gini di atas kasur gitu, raup. Ditanya sama cucunya, loh kok kamu gitu? Iya, saya dituangin air sama Rasulullah katanya. Jadi Rasulullah yang oh enggak, dia bilang saya wudhu di telaganya Rasulullah. Padahal dia di rumah sakit.
di atas kasur, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Saya ditanya, ini Ustaz bener nggak hadisnya? Itu wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Jangan tanya hadisnya bener apa nggak, wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Itu nggak ada hadis kayak gitu. Kok nggak pakai air kok? Ya kalau nggak ada air tayamum. Masa nggak ada air wudu di awang-awang gini? Basuh muka, kumur-kumur, nggak ada apa-apanya. Ini pakai udara gini wudunya. Aneh lagi. Walhasil ini sering jadi kedok ya, orang mau bohong biar nggak ketahuan, dia ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Pertama, dalam madhab manapun kecuali madhab sufi yang menyimpang, yang namanya mimpi selain mimpinya Nabi tidak bisa jadi dalil. Tidak ada itu dalam pembahasan ilmu usul fikih, mimpi kok jadi dalil padahal yang mimpi bukan Nabi. Tidak ada. Apalagi kalau dia menyebutkan dalam mimpi itu ada hal-hal aneh yang nabrak aturan umum, aturan syariat, jelas-jelas nyuruh begini, pesan mimpinya nyuruh yang lain. Bisa dipastikan kalau dia melihat seseorang itu bukan Rasulullah, syaitan. Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bagaimana menyikapi kalau mendapat kiriman dari teman-teman di medsos yang belum mengenal sunnah tentang amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah? Mungkin ada hadisnya tapi saya kurang ilmu apakah itu hadis atau bukan. Kalau kita belum memastikan itu valid atau tidak, jangan diamalkan. Nggak boleh kita melakukan suatu amalan yang dibangun atas dasar hadis yang belum diketahui validitasnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya mengatakan la yajuzu ay yuthbata hukmun syar'iyyun min nadbin aw karahatin aw fadilatin. Tidak diperbolehkan menetapkan hukum syar'i, baik menganggap ini sunnah, menganggap ini makruh, menganggap ini memiliki fadilah tertentu, wala amalin muqaddarin bi zamanin muayyan, dan tidak boleh juga menetapkan suatu amalan pada waktu tertentu bi haditsin lam yu'lam annahu tsabit, hanya berdasarkan sebuah hadis yang belum diketahui valid tidaknya hadis ini. Kalau sudah diketahui valid baru boleh, kata Ibnu Taimiyah. Fala budda ayyakun al-haditsu tsabitan wa illa kana minal qaul 'ala Allah bighairi ilm. Kalau sampai seseorang itu meyakini disunnahkannya sesuatu atau dimakruhkannya sesuatu atau fadilah yang dikandung pada suatu amalan atau dianjurkannya mengamalkan suatu amalan di waktu tertentu, dan itu semua dasarnya adalah hadis yang tidak valid, berarti dia telah mengada-adakan perkataan atas nama Allah tanpa ilmu, dan ini berat, masuk kategori dosa besar. Bahkan kebanyakan bid'ah itu juga gara-gara mengamalkan hadis yang tidak jelas. Nggak jelas tuh ada kemungkinan sahih loh ya, ada kemungkinan, tapi kita belum tahu, itu aja nggak boleh, apalagi kalau sudah jelas tidak benar hadisnya. Biasanya hadis-hadis yang tidak benar itu indikatornya adalah lebay, berlebihan dia. Baca ini, sebarkan kepada 10 orang, engkau akan dapat 10 juta kebaikan. Enak banget deh. Cuman nyebarkan kok dapat 10 juta kebaikan, padahal belum tentu itu hadisnya benar. Biasanya yang gitu-gitu tuh kita harus waspada.
Hadis yang menjelaskan bahwa setiap malam Jumat dianjurkan membaca surat Yasin karena masih banyak kalangan masyarakat yang membudayakan membaca surat Yasin tersebut pada malam Jumat. Bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga dan masyarakat tentang hal ini? Saya tidak mendapatkan dalil yang bisa dijadikan pegangan dalam masalah ini, ya. Kalau ingin membaca Al-Quran, baca aja Al-Quran. Jangan dikhususkan surat tertentu pada malam tertentu. Ini perlu dalil, ya. Kenapa kok surat Yasin? Kira-kira mungkin nggak orang yang merutinkan amaliyah seperti ini tidak punya i'tiqad apa-apa terhadap surat Yasin? Pasti dia punya keyakinan ini surat memiliki keistimewaan ketika dibaca di malam Jumat, ada fadilah tertentu. Kalau enggak, ngapain dia baca surat itu? Kok enggak yang lain yang lebih pendek misalnya? Dan kenapa di hari Jumat secara khusus? Nah, ini yang jadi masalah tuh di sini. Kalau kita tidak menemukan dalil, biarkan itu berlaku umum. Baca Quran enggak apa-apa, jangan dikhususkan malam Jumat, jangan dikhususkan surat Yasin. Kita jelaskan begitu saja kepada masyarakat. Bu, jangan cuma baca Yasin, baca juga yang lain. Dan jangan cuma hari Jumat. Masa ngaji cuma malam Jumat, ya. Adakah hadis yang menjelaskan tentang pembagian warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan? Bagaimana jika ada amanah atau wasiat dari orang tua yang telah meninggal untuk membagikan harta warisan secara merata atau adil? Enggak boleh diamalkan. Ya, itu wasiat yang bertentangan dengan aturan Allah. Bahkan di sini bukan hadis, Al-Qur'an sudah bagi langsung. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Orang tua wasiat, Allah wasiat. Wasiat siapa yang mau kita ikuti? Wasiat Allah dong. Hatta orang tua mau wasiat, mau nangis-nangis, mau nyumpah-nyumpah kita nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap manusia kalau konsekuensinya kita harus maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah langsung berwasiat untuk anak-anak kalian. Yang laki dapat 2 bagian, perempuan 1. Itulah yang paling adil. Orang satu dunia mau protes, silahkan protes, tidak akan merubah hukum Allah. Hukum mereka itu yang zalim, hukum Allah yang adil. Sudah diatur begitu. Nggak ada ijtihad lagi di sini, ya. Nggak ada merata itu zalim itu. Dibagi sama rata itu zalim. Bagaimana nggak zalim? Wong nanti kalau nikah itu yang bayar lakinya kok, yang nafkahin juga lakinya. Perempuan malah dapat duit dari suaminya. Diberi macam-macam. Kok dibilang adil? Itu nggak adil, itu zalim. Sebagai orang yang telah mengerti apa yang harus kami lakukan, jangan dilaksanakan wasiatnya, ya. Apakah salat sunnah taubat istikharah ada hadisnya? Salat sunnah taubat istikharah ada hadisnya, ya. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Di situ disebutkan bahwasanya ketika seorang hamba ini berbuat dosa, kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, minta ampun di situ, maka Allah akan ampuni. Nah, sebagian ulama menamakan sholat ini sebagai sholat sunnah taubat. Dalilnya hadis itu, hadis riwayat Nasai, sahih hadisnya. Istikharah juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya juga sangat terkenal. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim, dan seterusnya. Apakah doa-doa setelah sholat sunnah dalam buku-buku doa itu ada hadisnya? Ya, bukunya yang mana dulu? Ini kan macam-macam buku yang beredar di pasaran. Kalau itu Hisnul Muslim misalnya, insya Allah masih berdasarkan kepada hadis-hadis, walaupun diperselisihkan, sebagiannya ada yang mendhaifkan, sebagian ada yang menghasankan. Atau buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama yang terkenal dalam ilmu hadis. An-Nawawi rahimahullah punya kitab Al-Adhkar, cukup tebal bukunya, ya. Nah,
Saya mau bertanya tentang kelahiran Rasulullah SAW. Tanggal, bulan, dan tahun berapakah Nabi kita dilahirkan? Bulannya bulan Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah, tanggalnya khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau meninggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang bilang tanggal 9 lahir, ada yang bilang yang lainnya ya. Sejak kapankah muncul perayaan Maulid Nabi? Pertama kali yang merayakan Maulid itu adalah dinasti Ubaidiyah, Daulah Ubaidiyah, atau dikenal juga dengan istilah Daulah Fatimiyah. Tapi nggak ada sangkut pautnya dengan Fatimah putri Rasulullah ya. Mereka hanya menisbatkan dirinya kepada Fatimah. Mereka ini orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, Syiah Itsna Asyariyah Rafidhah. Mereka yang pertama kali mencetuskan perayaan Maulid sekitar abad keempat Hijriah. Sebelumnya Salahuddin Al-Ayyubi jauh. Nah, perayaan Maulid mereka itu 6 Maulid sekaligus. Maulidnya Ali, Maulidnya Nabi, Maulidnya Ali, Maulidnya Fatimah, Maulidnya Hasan, Maulidnya Husain, dan Maulidnya penguasa mereka saat itu. Jadi 6 Maulid sekaligus. Mereka lah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi. Dan perayaan Maulid Nabi ini diakui oleh sebagian ulama yang ikut merayakan Maulid. Ini aneh. Salah satunya adalah Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi itu termasuk salah satu ulama Syafi'iyah yang ikut merayakan Maulid. Dia terang-terangan ngakuin nggak pernah diamalkan oleh para sahabat generasi abad pertama, enggak, tabi'in juga enggak ada, tabi'in juga enggak ada. Dia ngakui itu dalam salah satu bukunya, kalau enggak salah Al-Ajwibah Al-Mardiyah. Dalam kitab As-Sakhawi itu tidak pernah dilakukan oleh generasi pertama, kedua maupun ketiga. Gampang. Kalau sudah begitu pertanyaannya begini, Maulid Nabi itu ibadah atau maksiat? Apa kira-kira jawaban mereka? Ibadah atau maksiat? Ibadah. Taib. Ibadah ya, bukan maksiat ya. Ibadah ini diketahui enggak bahwasanya ini adalah ibadah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira Rasulullah tahu enggak kalau ini ibadah? Masa Rasulullah enggak tahu? Ada ibadah yang Rasulullah belum tahu, orang lain tahu? Mungkin kalau benar itu ibadah loh ya. Mungkinkah Rasulullah enggak ngerti ada ibadah yang belum diajarkan oleh Rasulullah? Enggak mungkin. Berarti konsekuensinya Rasulullah harus tahu bahwasanya ini ibadah. Nah, kira-kira nih Rasulullah tahu ini ibadah, amal soleh, mungkin nggak disembunyikan sama Rasulullah, nggak disampaikan ke kita? Nggak mungkin kan. Kita dari SD itu sudah belajar sifat wajibnya Rasulullah itu salah satunya adalah tabligh, menyampaikan. Wah, buat apa jadi Rasul kalau ada yang disembunyi-sembunyikan kan? Fungsinya dia itu adalah utusan, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin kalau itu ibadah Nabi nggak ngerti. Nabi pasti ngerti. Dan nggak mungkin kalau Nabi ngerti itu ibadah nggak disampaikan sama Nabi. Pasti disampaikan. Nah, mana? Bawa sini dalilnya. Mana Nabi nyuruh kita merayakan Maulid pada tanggal segitu dengan tata cara seperti yang kita lihat hari ini? Paling-paling yang ada itu adalah Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Jawaban beliau, dzakal yaum alladzi wulidtu fihi. Itu hari aku dilahirkan. Saya senang mengisinya dengan puasa. Kalau Anda ingin merayakan Maulid, puasa aja hari Senin. Jangan cuma setahun sekali tanggal 12 Rabiul Awal ya dirayain. Enggak. Dan Nabi tidak mengait-ngaitkan praktek ibadah yang lain. Nabi cuma mengatakan itu hari aku dilahirkan, hari Senin. Jadi kita tahu harinya, tapi kita nggak tahu tanggal berapanya. Saudara saya di kampung dan tetangga-tetangganya sering kehilangan uang di dalam rumah. Mereka menyangka itu perbuatan babi ngepet. Apa itu babi ngepet? Ini kayaknya kebanyakan nonton film horor. Karena pada saat uang mereka hilang, mereka melihat babi
dan ketika dikejar babi tersebut tiba-tiba menghilang di depan mata. Oh, ini yang namanya babi ngepet ya. Bagaimana cara menghindari babi ngepet tersebut dan agar uangnya tidak hilang-hilang lagi? Ditaruh di bank itu bukan solusi terbaik ya. Nah, ini mungkin uangnya juga nggak jelas, uang haram barangkali ya. Kalau uang halal dan dia rajin mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan dijaga dari yang begitu-begitu ya. Babi ngepet itu apapun istilahnya, itu bentuk lain dari syaitan, dari jin. Dan Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yafir minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di sana surat Al-Baqarah. Ya, mungkin dia masuk rumah nggak baca doa, ikut masuk di situ. Mungkin di rumahnya banyak gambar-gambar makhluk bernyawa, jauh dari sholat sunnah, nggak pernah sholat sunnah di sana, banyak maksiat di sana. Itu tempat yang disukai oleh syaitan. Banyak-banyak zikir aja, insya Allah bebas dari yang gitu-gitu. Anak dulu tidak pernah membayar puasa yang terhutang karena haid, karena malas dan belum tahu ilmunya. Apakah anak wajib qadha hutang puasa yang belum terbayar sejak anak mulai haid sampai sebelum anak taubat? Kalau selama itu anti masih rajin sholat, cuman puasa Ramadannya males-malesan, maka anti wajib mengqadha dan wajib bayar kafarah fidyah setiap hari yang tidak anti segera qadha sampai datang Ramadan berikutnya. Misal dalam kurun 5 tahun sebelum dia taubat, dia sering utang puasa nggak bayar, males. Total utangnya berapa? Ya mungkin 100 harian, mungkin 5 tahun 100 hari misalnya utang puasanya. Taubatnya bagaimana? Anti cicil, sejak anti mulai taubat anti cicil, dan plus memberi makan 100 orang miskin. Karena anti terlambat mengqadha tanpa udzur. Kalau ada udzur nggak masalah, tapi kalau nggak ada udzur nggak boleh ditunda-tunda sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, ada denda untuk keterlambatan dalam membayar hutang puasa di sini, yaitu memberi makan seorang miskin tiap harinya. Jadi tambah kasih makan 100, buat aja 100 bungkus nasi, bagi-bagikan kepada 100 orang plus mulai diqadha ya. Tentunya untuk Ramadan yang sekarang dia nggak bisa qadha, dia harus niatkan untuk puasa yang sekarang. Setelah itu baru dia mulai mengqadha puasanya yang tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana menasihati seseorang yang menyebarkan hadis palsu di media sosial? Apakah harus secara personal atau terang-terangan? Kalau sudah tersebar, kita jelaskan aja bahwa hadis ini hadis yang tidak benar. Mohon jangan disebarkan. Dan kita jabri juga yang bersangkutan. Ya. Karena apa? Sudah terlanjur nyebar. Dan kita nggak tahu, ini mungkin begitu di-share ada pesan, bagikan sebanyak mungkin, kan biasanya begitu kan. Nah ini kemungkinannya dia sudah nyebar kemana-mana. Ketika kita japri orang yang bersangkutan, mungkin dia gengsi nanti mengakui kesalahannya, dia akan simpen aja, padahal ini sudah nyebar kemana-mana. Nah yang namanya ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran itu menyesuaikan dengan status kemungkarannya. Kalau kemungkarannya masih sebatas orang-orang tertentu, ya kita ingkari dalam skup itu. Tapi ketika dia sudah mulai melebar kemana-mana, ya kita membuat pengingkaran secara umum tanpa harus menjelek-jelekan yang bersangkutan ya. Jadi kita jelaskan saja, kita nasihatin agar jangan disebarluaskan karena ini hadis yang batil, dosa kita kalau menyebarluaskan. Apakah ada udzur karena jahil mengenai orang yang berbuat kesyirikan? Tergantung ya. Dia tinggal di mana, sudah lama menjadi muslim atau belum, kesyirikannya seperti apa. Ada syirik yang memang tidak mungkin bertemu sama sekali dengan
pengakuan seseorang sebagai muslim. Seperti terang-terangan dia sujud kepada berhala misalnya, ya, terang-terangan dia mengakui ada selain Allah, baik secara lisannya dia yang ikut bisa memberikan manfaat maupun madarat secara langsung, ikut mengatur alam semesta, ya, atau meyakini orang yang sudah mati bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memberikan rezeki kepada yang masih hidup, dan semisalnya. Kalau hal-hal yang seperti ini masuk kategori syirik akbar yang itu bertolak belakang 180 derajat dengan la ilaha illallah. Ketika orang mengatakan la ilaha illallah, dia harus lepas dari yang begini-begini. Karena kalau dia mengatakan la ilaha illallah belum lepas dari yang begini-begini, gak ada manfaatnya sama sekali. Seperti orang yang dalam keadaan berhadas, misalnya maaf tengah-tengah kencing dia wudhu. Kapan akan dianggap sah wudhunya? Kencing itu membatalkan wudhu. Dia harus selesaikan dulu, berhenti dulu dari kencing, berhenti dulu dari buang hajat, berhenti dulu dari haid misalnya. Percuma dia haid wudhu, nggak akan bisa mengangkat hadasnya. Dia dalam keadaan hadas kok, ini harus dituntaskan dulu, lepas dulu dari ini, baru dia menyatakan pengakuan bahwasanya yang berhak diibadah itu hanya Allah. Kalau dia baru masuk Islam, lain cerita. Dia belum sempat belajar hal-hal seperti ini, dia dapat uzur. Contohnya ketika Nabi SAW dengan orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, oleh Nabi diajak ke Hunain untuk perang. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu adalah salah satu pesertanya. Dia meriwayatkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami pernah berangkat bersama Rasulullah ke Hunain, dan ketika itu kami baru aja lepas dari kekafiran, baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna biha wa yanutuna biha aslihatahum. Orang-orang musyrik yang akan kami hadapi ini memiliki pohon bidara keramat. Ya, ada sebuah pohon bidara yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrik, dijuluki Zatu Anwat, yang memiliki gantungan-gantungan. Mereka biasa menggantungkan pedang, tombak mereka di sana dengan keyakinan akan lebih mematikan, dapat berkahnya pohon keramat ini. Mereka juga biasa semedi di sekitar pohon. Nah, orang-orang yang baru aja masuk Islam ini di perjalanan famararna bisidratin, kami melewati sebuah pohon bidara lain. Mereka mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya, sudah ini buat kami aja sebagai pohon keramatnya kami. Kan mereka punya pohon keramat, kita juga kepengen punya pohon keramat dong. Udah ini aja buat kami ya Rasulullah. Mereka meminta sesuatu yang pada hakikatnya itu syirik, nggak boleh. Tapi mereka ini baru masuk Islam masalahnya. Nabi mengatakan Allahu Akbar, qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kok kalian ini usulnya sama kayak Bani Israel ya? Bani Israel baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun, melewati sebuah kaum yang bersemedi di sekitar berhala mereka. Mereka usul kepada Musa, buatkan kami berhala-berhala seperti punya mereka. La tattabi'anna sanana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti ajaran umat-umat sebelum kalian. Salah satunya dalam hal-hal seperti ini. Tapi Nabi tidak mengkafirkan mereka karena mereka baru masuk Islam. Demikian juga orang yang tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari taklim, dia nggak mendapatkan dakwah tentang tauhid, tidak mendapatkan dakwah tentang mana yang harus dihindari, dia dapat uzur di situ. Tapi kalau dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, udah dari dulu dia masuk Islam, kajian ada, buku ada, TV sunnah ada, radio sunnah ada, dia nggak ngerti juga. Ini namanya bukan nggak ngerti, nggak mau ngerti, dia masa bodoh. Ini tidak mendapatkan uzur. Itu namanya i'rad. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatan-peringatan kami, dari mengingat kami, dikasih tahu, dia nggak mau urusan, nggak ada ketertarikan sedikit pun untuk belajar.
Ini namanya orang masa bodoh, bukan orang tidak tahu. Ini nggak dapat uzur. Apalagi dia tinggal di daerah yang andai dia mau dia bisa belajar. Jadi nggak bisa disamakan. Bagaimana cara mengetahui suatu hadis itu sahih atau dhaif atau palsu untuk orang awam seperti saya yang baru belajar? Ya harus sabar belajarnya sedikit-sedikit ya. Bagaimana kita sebagai orang awam mengetahui bahwa satu hadis itu dhaif atau maudhu? Ini sama nih pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan hadis takririyah? Takririyah itu persetujuan Nabi. Nabi mengetahui ada suatu perbuatan atau suatu ucapan, tadi Nabi tidak komentar apa-apa, Nabi mendiamkan. Seandainya itu terlarang, pasti Nabi akan komentar, akan melarang. Nah, diamnya Rasulullah ini berarti Rasulullah menyetujui. Seperti dimakannya makanan-makanan tertentu di masa Rasulullah. Ada sahabat makan kelinci, ada sahabat makan ayam, ada yang makan dob ya, sejenis kadal padang pasir. Nabi mendiamkan, nggak komentar apa-apa, nggak melarang, nggak mengharamkan. Itu berarti beliau menyetujui, takrir. Yang terakhir, wah ini pertanyaannya politik ini. Apa pendapat Ustaz terkait manuver putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman? Ini kayaknya udah disiapkan dari tadi malam ini, ketik komputer segala ya. Di mana diberitakan akan banyak didirikan bioskop-bioskop yang bisa terjadi ikhtilat antara laki dan perempuan karena ruangan yang tidak terpisah. Bahkan dari berita yang kami baca akan didirikan bangunan tempat pelaksanaan orkestra yang selama ini Saudi terkenal melarang keras musik. Bahkan katanya akan dibubarkannya polisi syariah alias polisi amar ma'ruf dengan alasan melanggar HAM. Yang sudah terverifikasi saja yang kita komentari ya. Kalau yang katanya ini kan kita nggak tahu juga gitu loh. Kita nggak boleh menjatuhkan vonis tertentu untuk sesuatu yang memang belum real. Kalau tentang bioskop memang itu beritanya sudah santer. Dan ini maksiat. Siapapun pelakunya, mau putra mahkota Saudi, mau putra mahkota Jepang, mau mana, maksiat. Dan para ulama mengingkari, fatwa mereka jelas ya. Jadi alhamdulillah kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah diajari untuk ikut kepada dalil, tidak ikut kepada orang. Siapapun orangnya, yang namanya manusia ini ada kalanya dia tergelincir ya. Makanya ketika dia jelas-jelas keluar dari jalur, kita katakan itu salah, itu maksiat ya. Dan kita sedih menyaksikan kondisi seperti itu. Bukan kita senang, kita sedih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi Biladul Haramain dari berbagai macam fitnah dan makar musuhnya, agar menganugerahi negeri Arab Saudi ini dengan pemimpin-pemimpin yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga negeri kaum muslimin yang lain. Jadi tetap itu adalah sesuatu yang mungkar dan tidak akan ada seorang yang berilmu yang membenarkan hal tersebut. Naam. Wallahu taala alam. Ini ada 4 hadiah. Sebelum saya tutup, pertanyaannya saya nggak susah-susah. Pertama, siapa yang rumahnya paling jauh dari sini? Ada yang dari luar kota khusus datang ke sini, yang merasa rumahnya jauh, siapa coba? Dari mana, Om? Cirebon, Depok. Ada yang lebih jauh dari Depok? Serang. Tinggal di Serang? Tinggalnya di Serang? Domisili di sana? Kerjanya di Serang. Domisili di Serang ya. Ada yang lebih jauh dari Serang? Nggak ada. Dari Serang jauh-jauh datang kemari ya. Masya Allah. Antum mau yang mana nih hadiahnya? Yang tebel, yang sedang aja.
Taib. Ada tentang Ramadan bersama Nabi, ada tentang tuntunan toharoh dan sholat. Mau yang mana? Toharoh. Taib. Siapa yang anaknya paling banyak? Ada yang anaknya 10, 9, 8, 7, 6. 6 nggak ada? Nggak ada yang anaknya 6? Berarti buat saya dong. 5? Nggak ada juga? Kalau 4 nanti mungkin banyak ya. 4 ada? 1 tok? 1, 2. Suami istri bukan? Bukan ya? Taib. Berarti nggak ada yang sendirian ya, pemenang sendirian nggak ada. Taib. Diganti pertanyaannya kalau gitu. Siapa yang paling tua usianya? Berapa Om? 72. Masya Allah. Ada yang lebih? Wah, kayaknya menang nih. Pemenang mutlak ini kayaknya. Mau yang mana Om? Kitab Tauhid atau Ramadan bersama Nabi? Ramadan bersama Nabi. Baik. Tolong dikasihkan ke belakang. Anak sudah, umur sudah. Nah, sekarang yang paling muda siapa di sini? Oh, okay. Kalau anak-anak syaratnya harus paham. Paham nggak tadi kita ngomong apa? Berapa itu umurnya? 2 tahun? 7 tahun? Ada yang di bawah 7 tahun? Nggak ada ya? Nah, buat adiknya yang kecil aja deh. Satu lagi apa ini pertanyaannya? Nah, kalau itu pertanyaan yang terkait materi. Sebutkan 2 alasan orang memalsukan hadis. 2 aja. Siapa yang mau jawab? Iya. Yang pertama, membela ahlul bid'ah. Yang kedua, memotivasi umat untuk ibadah. Ya betul. Taib. Silahkan. Ya, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami